Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Inilah akibatnya jika tidur di waktu ini, bisa melarat seumur hidup. Merasakan ngantuk setelah melaksanakan sholat subuh, mungkin dari kebanyakan orang-orang sering merasakannya, sehingga tak jarang badan kita pun tertidur di atas sajadah. Namun meskipun hal itu terasa nikmat banget, tapi ternyata tidur di waktu itu tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tak hanya setelah subuh saja, Allah juga melarang umatnya tidur di waktu-waktu tertentu. Lalu apa efek yang dapat kita rasakan apabila tidur di waktu-waktu tersebut? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah paham. Namun sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol subscribe, dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Apabila seseorang yang jam tidurnya tidak sampai 7 atau 8 jam, maka mereka biasanya akan bangun dengan uring-uringan, dan bahkan terkadang kesal dengan masalah kehidupan. Kurangnya waktu tidur memang bisa menjadi masalah bagi sebagian masyarakat, dan apalagi jika seseorang tersebut memiliki jadwal kerja yang padat, atau bahkan tidak tidur sama sekali. Seseorang yang tanpa kualitas tidur yang cukup, maka staminanya pun akan berkurang, dan pastinya ia tidak bisa produktif lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan bahkan terkadang orang-orang juga tidur di waktu-waktu tertentu, yang di luar jadwal tidur sebagaimana biasanya, yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Padahal di dalam Islam sendiri hal ini sangat diwanti-wanti, dan apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah guideline untuk hamba-hambanya, di dalam surah Ar-Rum ayat 33, yang menjelaskan tentang pola tidur seseorang. Yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu tidurmu di waktu malam, dan siang hari sebagai waktu usahamu untuk mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Lalu apakah kita bebas tidur 24 jam semaunya kita, ataukah pada waktu-waktu tertentu saja? Dan jika kita mengikuti petunjuk Al-Quran, maka sebaiknya kita tetap berpedoman pada larangan-larangan tidur di waktu-waktu yang dilarang oleh Islam. Berikut ini 3 waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, yaitu tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Godaan untuk melakukan tidur setelah sholat subuh, memang sangat kuat sekali, dan bahkan terkadang ketika kita nggak mengantuk sama sekali, namun seolah-olah ada bisikan ke telinga kita, agar kita terlarut dalam lamunan, sehingga kita sampai tertidur. Padahal ternyata tidur di waktu ini, itu bisa membuat rezeki kita terhalang, karena pada momen-momen inilah, segala keberkahan rezeki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk setiap hambanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Habib Zain bin Simit, di dalam kitab Fawaid Al-Muqtaroh, bahwa melakukan tidur setelah subuh, itu dapat menghilangkan berkah rezeki, dan juga berkah umur panjang. Sebab berkahnya umat ini, itu berada di waktu pagi, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Bahkan mungkin kita juga sering mendengar, ketika orang tua dulu ngomel di saat kita bangun kesiangan, jangan tidur mulu nanti rezekimu dipatok ayam. Mungkin maksud dari ucapan tersebut merupakan pesan-pesan untuk kita, yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, agar tidak leha-leha dalam beraktivitas di pagi hari, karena rezeki akan semakin mudah untuk dicari. Dan apalagi jika kita bangun sebelum ayam berkokok, dan konsep ini pun dikenal di negara Jepang. Bangun di waktu subuh dan tidak tidur lagi, itu memang penuh dengan tantangan, dan hanya orang-orang terpilihlah yang bisa menaklukkan godaan tersebut. Namun meskipun begitu kita jangan minder terlebih dahulu, karena mungkin kita belum tahu khasiatnya bangun pagi, dan mungkin inilah alasannya kita susah untuk bangun di pagi hari. Bangun di pagi hari,
yang sering diartikan oleh orang Jepang sebagai tujuan hidup seseorang, dan bahkan bangun lebih awal di pagi hari juga, membuat warga Jepang memiliki umur yang panjang. Waktu tidur yang dilarang yang kedua, yaitu tidur setelah asar. Dan waktu ini merupakan salah satu waktu yang juga disoroti dalam agama Islam, yaitu tidur setelah masuk waktu asar. Dan bahkan melakukan aktivitas tidur di waktu ini, disebut-sebut bisa mengurangi daya aktif manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Yang artinya, barang siapa tidur setelah waktu asar, lalu ia akan hilang akalnya, maka dari itu jangan pernah salahkan sesuatu, terkecuali pada dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya ada beberapa pihak orang ada yang acuh dengan saran ini, dan apalagi para ulama menghukumi hadis tersebut sebagai hadis dhaif. Namun meskipun begitu, hadis ini masih relevan dengan fadhilul amal atau perbuatan yang utama, maka oleh karena itu, tips ini pun sebaiknya tetap mesti kita pertimbangkan. Ada sebuah kisah yang unik, dari seseorang yang ingin membuktikan dari isi hadis tersebut, karena ia merasa sangsi dan berpikir, mana mungkin dengan tidur akan ngaruh ke akal kita. Kemudian seseorang ini pun akhirnya mengambil resiko, dan kemudian ia nekat untuk tidur setelah asar, demi membuktikan informasi hadits tersebut. Dan seseorang tersebut tidurnya sangat lelap sekali, dan bahkan sepertinya ia sangat menikmati momen tersebut. Kemudian ia pun mulai terbangun setelah waktu sudah dini hari, lalu setelah ia bangun, orang tersebut pun komplain kepada seseorang yang mengatakan, bahwa tidur di waktu asar bisa membuat hilang akal sesuai hadis tadi. Engkau pernah berkata kepadaku, bahwa kalau tidur setelah asar, maka akan mengakibatkan gila atau hilangnya akal seseorang. Coba sekarang lihat aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut. Kemudian seseorang tersebut pun menjawab dengan senyum, dan juga penuh ketenangan, apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau sudah datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari, sedangkan orang-orang lain sedang dalam keadaan tidur. Kemudian seseorang yang komplain tersebut pun diam, dan seketika ia pun membenarkan ucapan orang tersebut dengan penuh rasa malu. Waktu tidur yang dilarang yang ketiga, yaitu pada waktu Isya, sebelum kita melaksanakan sholat Isya. Sehingga ketika kita merasakan ngantuk yang berat di waktu tersebut, maka sebaiknya kita mencari cara, agar kita bisa melek lagi, entah itu dengan berwudu, ataupun dengan membaca ayat suci Al-Quran, sebelum azan sholat Isya berkumandang. Dan bahkan hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadits sahih, bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat Isya, dan berbincang-bincang setelah sholat Isya, hadits riwayat Imam Bukhari. Bahkan hukum tidur di waktu tersebut itu sangat dimakruhkan, karena jangan sampai kita kebablasan sampai subuh, sehingga akhirnya waktu melakukan sholat Isya pun terlewatkan. Dan apalagi jika kita merasa lelah yang sudah memuncak, dan akhirnya sholat Isya menjadi angan-angan saja yang tidak ditunaikan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, bahwa adapun hukum makruhnya tidur sebelum Isya, itu karena akan berpotensi hilangnya waktu sholat Isya, yaitu dengan menghabiskan waktu Isya untuk tidur. Dan hal ini juga dimakruhkan, supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal ini, sehingga mereka tidur dan meninggalkan sholat Isya secara berjamaah. Dan adapun hukum makruhnya berbincang-bincang setelah sholat Isya, itu dikarenakan akan mendorong kita untuk begadang, dan dikhawatirkan akan tertidur dengan lelap, sehingga meninggalkan kajian ilmu ataupun berzikir saat sepertiga malam, dan bahkan dikhawatirkan meninggalkan melakukan sholat subuh. Sementara itu Islam menganjurkan kita agar tidur di waktu Qailulah, seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi. Yang artinya, tidurlah Qailulah di siang hari kalian, karena sesungguhnya setan tidak tidur di waktu Qailulah. Namun tidur siang juga bukan sembarang siang saja, karena waktu Qailulah ditafsirkan yaitu pada saat sebelum waktu duhur, atau tergelincirnya matahari. Dan ada juga yang menyebutkan, bahwa waktu Qailulah yaitu jika setelah memasuki waktu duhur. Lalu apa sih tujuan dari tidur tersebut? Menurut para ulama mengatakan bahwa tidur Qailulah itu sebagai modal kita, agar bisa bangun di malam hari, dan melaksanakan sholat malam.
Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali, bahwa tidur Qailulah adalah sunnah, dan dapat membantu seseorang untuk melaksanakan Qiyamul Lail, seperti halnya melakukan sahur hukumnya sunnah, yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah waktu tidur yang dilarang dalam Islam, dan sebaiknya kita hindari melakukan tidur di waktu-waktu tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.